Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Tentunya masih daring ya anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Pada pertemuan kali ini, Bu Wahyu akan menjelaskan sekilas tentang mapel tematik. Hal-hal yang akan kita pelajari selama setahun ke depan, kira-kira pelajarannya apa saja ya, materinya apa ya, seperti itu. Dan juga saya akan menjelaskan secara singkat tentang media pembelajaran yang kita gunakan selama setahun ke depan. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita saat pembelajaran ya, anak-anak. Anak-anak, alat dan media pembelajaran yang kita gunakan antara lain yang pasti kita gunakan yaitu buku tematik. Buku tematik kelas 5 ya, tema 1 sampai dengan tema 9. Yang kedua, modul atau modul pembelajaran yang isinya merangkum atau ringkasan dari materi-materi yang ada di buku tema dan juga ada latihan soal yang terstruktur. Selanjutnya melalui WhatsApp seperti WhatsApp grup kelas, YouTube, kemudian ada Google Form, Google Meet atau Zoom, kemudian Microsoft 365. Microsoft 365 ini kurang lebih fungsinya sama seperti Google Form ya anak-anak. Yang perlu digarisbawahi, alat dan media pembelajaran list ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan ketika kita belajar anak-anak. Di sini Bu Wahyu juga akan mengingatkan kembali bahwasanya satu tema terdiri dari 5 mapel ya anak-anak, yaitu 1 PPKN, BI, IPA, IPS, dan SBDP. Ini merupakan cover buku tematik mulai dari tema 1 sampai tema 9 ya anak-anak. Yang perlu kalian ketahui bahwa semester 1 itu kita akan mempelajari mulai dari tema 1 sampai tema 5. Kemudian di semester 2 kita akan mempelajari mulai dari tema 6 sampai tema 9. Tema 1 judulnya Organ Gerak Hewan dan Manusia. Ada 5 mapel ya. Yang pertama PPKN. Nanti kita akan belajar materinya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk bahasa Indonesia, kita akan mempelajari materi tentang pokok pikiran, menentukan pokok pikiran dalam teks, baik secara lisan atau tulis. Untuk IPA, kita akan mempelajari materinya tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. IPS, kita akan mempelajari karakteristik geografis Indonesia. Kemudian SBDP, kita akan mempelajari gambar cerita. Tema 2 judulnya Udara Bersih Bagi Kesehatan. Untuk PPKN, kita akan mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bahasa Indonesia, kita akan mencari informasi berdasarkan teks atau buku. Sesuaikan dengan aspek 5W1H ya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk IPA-nya, kita akan mempelajari organ pernafasan dan fungsinya. Kemudian untuk IPS, menganalisis peran ekonomi dan upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. SBDP, ada gambar cerita, tangga nada, pola lantai. Tema 3 judulnya Makanan Sehat. Untuk PPKN kita mempelajari keragaman sosial budaya masyarakat. Bahasa Indonesia menganalisis informasi yang disampaikan dari paparan iklan dari media cetak atau elektronik. IPA menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. IPS menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan beserta pengaruhnya. SBDP, kita mempelajari tangga nada, pola lantai, dan karya seni rupa daerah. Tema 4, Sehat itu penting. PPKN-nya kita akan mempelajari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian bahasa Indonesia
menggali isi dan amanat pantun. Kemudian IPA, kita akan mempelajari organ peredaran darah dan fungsinya dari hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. IPS, kita akan mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. SBDP, ada gambar cerita, tangga nada, dan pola lantai. Tema 5, ekosistem. PPKN-nya, kita mempelajari manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Bahasa Indonesia menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. IPA menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. IPS mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. SBDP, kita akan mempelajari tangga nada dan juga pola lantai. Tema 6 judulnya panas dan perpindahannya. Untuk PPKN, kita akan mempelajari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bahasa Indonesia meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak maupun elektronik. IPA, kita akan belajar tentang konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk IPS-nya, kita akan menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan beserta pengaruhnya. SBDP, kita akan mempelajari gambar cerita, tangga nada, dan juga pola lantai. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. PPKN, pelajarannya atau materinya tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Bahasa Indonesia ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu menggali informasi penting dari teks narasi. Yang kedua yaitu mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. Kita nanti juga akan mengenal berbagai macam undangan ya anak-anak. IPA, kita akan mempelajari pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. IPS, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. SBDP, ada tangga nada, pola lantai, dan karya seni rupa daerah. Tema 8, judulnya lingkungan sahabat kita. Untuk mapel PPKN, kita akan mempelajari keragaman sosial budaya. Bahasa Indonesia menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. IPA menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. IPS menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. SBDP ada gambar cerita, tangga nada, dan pola lantai. Yang terakhir, tema 9 judulnya benda-benda di sekitar kita. Untuk mapel PPKN, pelajarannya materinya tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Bahasa Indonesia ada 2, yang pertama meringkas teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. IPA, kita akan mempelajari materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, seperti zat tunggal dan zat campuran. IPS, kita akan mempelajari 2 hal. Yang pertama tentang karakteristik geografis Indonesia. Yang kedua, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. SBDP, kita mempelajari tangga nada, pola lantai, dan karya seni rupa daerah. Anak-anak, itulah tadi uraian singkat atau garis besar materi yang akan kita pelajari mulai dari tema 1 sampai tema 9 ya. Nah, Bu Wahyu, itu tadi kan ada beberapa materi yang terkesan diulang-ulang. Itu bagaimana, Bu? Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, saya akan menjelaskan. Jadi, itu adalah garis besarnya saja ya, anak-anak. Namun, jika kita sudah mulai masuk ke sub materinya, itu nanti pembahasannya akan berbeda. Misalkan Bu Wahyu mengambil contoh dari tema 1, mapel bahasa Indonesia ya.
Di subtema 1, Bahasa Indonesia, akan membahas tentang pengertian dan fungsi ide pokok. Nah, di subtema 2 kembali lagi membahas tentang ide pokok, namun submaterinya pembahasannya berbeda, tidak membahas pengertian dan fungsi ide pokok lagi. Namun lebih lanjut, kita akan membahas tentang membaca teks dan menemukan ide pokok. Jadi akan dijelaskan bagaimana cara mencari ide pokok atau meringkas atau membuat ide pokok yang disesuaikan dengan isi teks. Seperti itu. Anak-anak, itulah tadi uraian singkat pengenalan mapel tematik kelas 5 mulai dari tema 1 sampai tema 9. Materi-materi secara garis besarnya saja ya. Nah, anak-anak, untuk kalian agar lebih paham atau jika kalian ingin lebih tahu, silakan kalian mulai membuka-buka buku kalian tematik. Sekian dari Bu Wahyu. Apabila ada salah kata, Bu Wahyu mohon maaf. Bu Wahyu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.